Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra Putri dengan NIM 73114210094 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam kemodernan dan keindonesiaan karya dari Bapak Nurholis Majid MA pada bab 21, yaitu mengenai menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia. Adapun topik pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu prinsip iman, yang kedua prinsip amal soleh, yang ketiga cita-cita keadilan sosial, dan yang terakhir apologi negara Islam. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Setiap paham atau ide akan menentukan bentuk watak sosial para pengikutnya. Pemahaman oleh manusia atau muslim atas prinsip-prinsip ajaran yang terkandung di dalamnya itu senantiasa berkembang. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman yang selalu memberikan masukan baru kepada alam pikiran manusia. Tetapi pemahaman yang berkembang itu tidak seluruhnya benar dan tepat. Terkadang malah sangat vulgar atau kasar. Sehingga justru mengandalkan pengertian agama itu sendiri. Contohnya ialah paham apologetis modern, di mana apologetis itu dilakukan sebagai cara membela Islam dalam menghadapi invasi peradaban modern Barat. Dan kaum muslimin dalam menghadapi serangan itu sebagai pihak yang lemah. Apologi yang dilakukan dari kedudukan yang lebih lemah itu terkadang justru menunjukkan gejala rasa rendah diri. Namun ironisnya, kecenderungan apologetis itu ditemukan lebih kuat di kalangan orang-orang Islam modern, atau mungkin lebih tepatnya orang-orang Islam pseudo-modern, yaitu mereka yang justru mengetahui dan mengecap kenikmatan peradaban modern, baik moral maupun material. Tetapi tidak dengan kemantapan pada diri sendiri, selaku orang-orang muslim. Hal itu baik karena pembawaan dirinya tidak mampu menemukan proporsi peradaban modern itu terhadap agama yang ingin dipeluknya secara sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu prinsip iman. Keyakinan yang benar menurut Islam disebut iman. Secara harfiah, hal itu berarti percaya. Dalam hal ini dapat didefinisikan bahwa iman ialah percaya kepada Tuhan. Dan apresiasi itu ditumbuhkan oleh adanya penghayatan menyeluruh akan sifat-sifat Tuhan. Sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap itu disebut takwa. Jadi, takwa adalah semangat atau rasa ketuhanan pada diri seorang manusia beriman. Ia merupakan suatu bentuk tertinggi kehidupan rohani atau spiritual. Takwa ditumbuhkan dan diperkuat dengan zikir kepada Tuhan, dan itu merupakan peranan yang besar sekali dalam membentuk kehidupan rohani. Contoh dalam pengertian yang formal seperti halnya sholat. Sholat adalah cara komunikasi dengan Tuhan agar terjadinya kontak atau zikir. Begitu penting takwa dan zikir sehingga khutbah-khutbah selalu diisi dengan pesan takwa dan ditutup dengan zikir. Maka inilah inti kewajiban manusia, yakni senantiasa memelihara komunikasi dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, dengan jalan mengabdi dan berbakti kepadanya, guna memurnikan agama dan penghayatannya bagi Tuhan semata. Manusia dilukiskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyertai manusia dimanapun ia berada, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Jika apresiasi ketuhanan itu benar adanya pada diri seseorang, maka berarti ia sepenuhnya menguasai jiwa dan sikap batinnya, di mana terdapat sumber motivasi segala kegiatan hidupnya. Jadi, iman, takwa atau rasa ketuhanan itu merupakan dasar hidup dan pegangan yang kukuh dan kuat. Sekarang satu hal yang harus kita perhatikan dalam hubungannya dengan pembahasan ini ialah bahwa iman, takwa, apresiasi ketuhanan atau pengalaman keagamaan sebagaimana telah dijelaskan adalah sesuatu yang bersifat spiritual atau rohani. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip amal soleh. Agama dan keagamaan berfungsi sebagai penyempurna budi luhur manusia. Tidak lain ialah tindakan atau amal dan perbuatan soleh harmonis dalam hubungannya dengan lingkungan hidup di sekitarnya secara menyeluruh, khususnya dalam hubungan dengan sesama manusia sendiri. Dengan titik tolak dari budi luhur yang terbit dari fitrah kemanusiaan yang suci dan diperkuat serta disempurnakan oleh rasa dan penghayatan ketuhanan, maka manusia membangun manusia dan bumi ini untuk menciptakan kualitas-kualitas hidup yang disebut kebahagiaan, baik secara material, jasmani, maupun untuk hidup di akhirat kelak.
Ada dua aspek kehidupan yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu duniawi atau ilmu dan ukhrawi, yaitu iman. Sebab, melalui setiap pribadi, setiap perbuatan atau amalnya di dunia merupakan sesuatu yang tak akan lepas dari sikap batin atau rohaninya. Dan bentuk hubungannya itu akan mempunyai pengaruh dan konsekuensi, bahkan menentukan nilai kehidupannya di akhirat nanti. Meskipun dalam Al-Quran banyak keterangan tentang kesempatan kehidupan duniawi, namun diajarkan pula agar manusia berusaha mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan karena dimensi serta cara pendekatannya berbeda, maka kedua kebahagiaan itu tidak dapat dicapai sekaligus hanya dengan satu cara. Maka barang siapa menempuh dimensi kehidupan duniawi, dia akan mendapatkannya. Begitu pula barang siapa menempuh dimensi kehidupan ukhrawi, dia akan memperoleh. Tetapi sekali lagi, meskipun kedua aspek kehidupan itu mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda, sehingga cara pendekatan, penggarapan, dan pengembangannya pun berbeda, namun sejalan dengan fitrah manusia, seseorang harus berusaha mencapai tingkat setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Usaha itu dilakukannya dengan melakukan amal soleh. Meskipun harus dibedakan, tetapi harus berjalan serentak kepada masing-masing orang antara yang bersifat ilmiah dan yang bersifat imaniah. Dimensi ilmu untuk dunia dan dimensi iman untuk akhirat. Dengan menyertakan iman dan ilmu itulah manusia-manusia mampu melaksanakan amal soleh dan dengan begitu pula mencapai tingkat kemanusiaan yang paling tinggi. Yang ketiga adalah cita-cita keadilan sosial. Cita-cita yang amat kuat dalam Islam yaitu cita-cita mewujudkan keadilan sosial. Begitu banyak aspirasi keadilan sosial dalam Al-Quran. Namun, begitu lemah dan sedikit aspirasi itu di kalangan umat Islam Indonesia. Sebenarnya, cita-cita keadilan sosial itu merupakan bagian dari amal soleh. Telah diterangkan bahwa amal soleh yang akan membawa menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Berarti, amal atau tindakan manusia yang serasi dengan keseluruhan lingkungannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam keserasian dunia itu meliputi keserasian dunia lingkungan alam dan lingkungan sosial sesama manusia. Dalam rangka keserasian sosial itulah cita-cita keadilan sosial berada. Kehidupan serasi antar manusia ialah kehidupan yang diliputi kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Yang terakhir adalah apologi negara Islam. Ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan negara Islam itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis. Dan apologi itu tumbuh dari dua jurusan. Yang pertama ada apologi kepada ideologi barat atau modern, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Ideologi itu sering bersifat totaliter, artinya bersifat menyeluruh, dan secara mendetail meliputi setiap bidang kehidupan, khususnya politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Apologi kepada ideologi modern itu menimbulkan adanya apresiasi yang bersifat ideologi politis kepada Islam, dan dengan demikian membawa ke cita-cita negara Islam. Sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan seterusnya. Dengan apologi yang melahirkan apresiasi ideologis politis yang totaliter, umat Islam melalui apologi-apologi mencoba membuktikan bahwa Islam ternyata lebih unggul, setidak-tidaknya setingkat dengan peradaban barat dengan ideologi-ideologi modernnya. Dalam hal yang menyangkut ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Yang kedua adalah legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologetis negara Islam. Legalisme ini menumbuhkan apresiasi serba legalistis kepada Islam, yang berupa penghayatan keislaman yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum. Legalisme ini merupakan kelanjutan fikhisme. Fikih ialah kodifikasi hukum hasil pemikiran sarjana Islam pada abad-abad kedua dan ketiga Hijriah. Kodifikasi itu dibuat guna memenuhi kebutuhan akan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara. Susunan hukum ini juga terkadang disebut sebagai syariat. Maka, negara Islam suatu apologi di mana umat Islam berharap dapat menunjukkan aturan dan hukum, padahal sudah jelas bahwa fikih itu meskipun telah ditangani oleh kaum reformis dan sudah kehilangan perombakannya secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya, tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang lain. Maka, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama. Pendapat mengenai materi menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Melihat perkembangan agama Islam yang sangat pesat di Nusantara, menyegarkan kembali paham keagamaan sekarang ini merupakan hal yang penting sekali, terutama di kalangan kaum muslimin Indonesia. Sebab yang ada sekarang ialah paham-paham yang sedikit banyak mengalami kepincangan. Oleh karena itu, pembaharuan sangat diperlukan di era modern seperti sekarang ini. Karena perkembangan pemikiran Islam kontemporer tidak lepas dari perilaku mainstream. Oleh sebab itu, Islam harus membangun citra dirinya di tengah realitas dunia yang telah berubah dan berkembang akibat adanya globalisasi. Dan kesimpulannya, bahwa sekarang satu hal yang harus kita perhatikan dalam hubungannya dengan pembahasan ini ialah bahwa prinsip iman, prinsip amal soleh, cita-cita keadilan sosial, dan apologi negara Islam sangat penting diketahui oleh kalangan umat Islam di Indonesia. Karena dengan memahami agama secara duniawi, kedudukan mereka yang berilmu tersebut lebih terhormat dan lebih disegani. Sedangkan secara ukhrawi, derajat mereka pun di hadapan Allah ditinggikan beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.